Kita perlu ngobrol serius. Sampai kapan mau jadi yoyo emosi pacar kamu, sehari dibikin terbang setinggi langit, besoknya dihempas ke jurang paling dalam? Capek kan? Ngaku aja. Ini bukan lagi soal cinta-cintaan biasa, ini soal kewarasan mental kamu yang lagi dipertaruhkan. Kamu mungkin ngerasa ini cuma lika-liku hubungan, tapi saya kasih tahu ya, ada pola jahat yang lagi mainin kamu. Gimana rasanya? Hari ini pacar kamu, chat kamu, intens banget, bilang kangen, muji-muji kamu setinggi langit. Kamu ngerasa jadi orang paling beruntung sedunia. Perhatiannya itu kayak lampu sorot, cuman buat kamu. Pacar kamu bisa bikin kamu merasa spesial satu-satunya. Ini seringkali dimulai dengan apa yang disebut love bombing, di mana dia ngasih perhatian dan kasih sayang yang berlebihan di awal, bikin kamu terbuai, mabuk kepayang. Besoknya, jangankan chat dibaca aja nggak, tiba-tiba dingin kayak kutub utara menghilang tanpa jejak. Kamu bingung kan? Salah saya apa ya, perasaan kemarin baik-baik aja. Nah, karena awalnya kamu udah dibikin terbang tinggi sama perhatiannya yang luar biasa itu, pas dia tiba-tiba ngejauh, jatuhnya jadi lebih sakit, lebih bingung. Kamu jadi bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa dia berubah? Perasaan campur aduk itu baru awal dari permainannya. Nah, yang kamu alamin itu ada namanya pola push-pull, tarik ulur. Sederhananya, ini adalah pola hubungan di mana satu pihak, dalam kasus ini mungkin pacar kamu, secara bergantian narik kamu deket-deket, pull, terus tiba-tiba ngejauhin kamu, push, kayak main layangan. Ditarik biar terbang tinggi, diulur biar kamu ngejar-ngejar. Dia sengaja bikin kamu penasaran, sengaja bikin kamu terus mikirin dia. Pola tarik-menarik dan mendorong ini menciptakan gejolak emosi dan ketidakstabilan yang luar biasa dalam hubungan. Contohnya banyak banget, dan saya yakin kamu pasti pernah ngalamin salah satunya. Misalnya, tiba-tiba dia super manja, pengen nempel terus kayak perangko, cerita semua hal ke kamu, bikin kamu ngerasa jadi orang paling penting di hidupnya. Besoknya atau lusa, dia ngilang tanpa kabar. Dicariin, alasannya 1001, sibuk lah, lagi pengen sendiri lah, padahal kemarin kayak nggak bisa hidup tanpa kamu. Atau, ngomongnya sih sayang, kangennya selangit, tapi kelakuannya seenaknya bikin kamu pusing 7 keliling. Dia bilang pengen hubungan yang serius, tapi setiap kali kamu coba ajak ngobrolin masa depan, soal komitmen, dia langsung ngeles, ganti topik, atau malah bilang kamu terlalu buru-buru. Ini klasik banget. Verbalnya bilang A, tindakannya Z. Ini yang namanya mixed signals, sinyal campur aduk yang sengaja dibikin buat kamu bingung. Yang lebih parah, hari ini dia muji-muji kamu setinggi langit, bilang kamu pengertian, dewasa, pokoknya sempurna. Besoknya, dia bisa dengan entengnya ngebandingin kamu sama mantannya, atau bahkan sama orang lain yang baru dia kenal. Sakit kan? Rasanya kayak ditampar bolak-balik. Ketidakkonsistenan ini bukan cuma soal mood dia yang lagi jelek. Ini pola komunikasi yang dirancang, atau setidaknya berdampak untuk bikin kamu terus bertanya-tanya dan merasa nggak aman. Terus, kenapa sih kok susah banget lepas padahal udah tahu bikin sakit hati? Ini nih, jebakan psikologisnya yang paling berbahaya. Namanya intermittent reinforcement alias penguatan sesekali. Gampangnya gini, kayak main judi. Kamu nggak setiap pasang taruhan pasti menang kan? Tapi sekali kamu menang, rasanya seneng banget, nagih, jadi pengen pasang lagi, dan lagi. Padahal, kalau dihitung-hitung, kamu lebih sering kalahnya. Nah, di hubungan push-pull, kemenangan itu adalah saat dia lagi baik, lagi perhatian, lagi narik kamu. Momen itu terasa spesial banget, luar biasa nikmatnya, justru karena langka dan nggak bisa ditebak kapan datangnya. Otak kita itu, kalau dikasih hadiah atau rasa senang yang nggak tentu waktunya, malah makin penasaran dan kecanduan. Jadi, pas dia tiba-tiba baik setelah lama nyuekin atau bersikap dingin, otak kamu kayak dapet jackpot kecil. Hormon seneng yang namanya dopamin itu langsung muncrat, bikin kamu ngerasa euforia sesaat. Itu yang bikin kamu kayak kecanduan sama dia, kecanduan sama drama emosinya. Kamu jadi terus berharap, mungkin besok dia baik lagi. Mungkin kali ini beneran berubah. Harapan palsu inilah yang bikin kamu rela bertahan, nungguin remah-remah kasih sayang dari dia. Padahal, yang kamu dapetin cuma secuil kebahagiaan di tengah lautan kebingungan dan sakit hati. Kecanduan ini bukan cuma soal harapan dia bakal baik lagi, tapi juga soal investasi emosional yang udah terlanjur kamu keluarin. Makin lama kamu terjebak, makin banyak perasaan, waktu, dan energi yang udah kamu korbankan. Jadi, mau lepas itu rasanya berat banget, kayak rugi bandar kalau harus nyerah sekarang. Padahal, bertahan itu justru bikin kamu rugi lebih banyak lagi. Efeknya ke mental kamu jangan ditanya, kayak dihajar badai tiap hari, cemas, bingung, stres berkepanjangan, nggak tenang tidur, nggak tenang ngapa-ngapain.
Kamu jadi nggak bisa percaya sama perasaan kamu sendiri, bahkan sama pacar kamu yang katanya sayang sama kamu. Ini bukan cinta yang sehat. Ini namanya emotional abuse atau kekerasan emosional terselubung. Pelan-pelan tapi pasti, mental kamu digerogoti sampai habis. Kepercayaan diri kamu hancur, keintiman yang sehat nggak akan pernah terbangun, dan komunikasi yang jujur cuman jadi mimpi. Ini merusak, sangat merusak. Kenapa sih pacar kamu tega mainin perasaan kamu kayak gitu? Ada beberapa kemungkinan, dan penting buat kamu tahu ini bukan buat nyari pembenaran buat kelakuan dia, tapi biar kamu sadar situasinya. Pertama, bisa jadi dia emang nggak niat serius sama kamu dari awal. Kamu cuma buat main-main, ngisi waktu luang dia, atau mungkin cuma pelarian dari masalahnya. Ciri-cirinya jelas, komunikasi nggak jujur, tindakannya nggak konsisten, nggak pernah mau ngomongin masa depan, dan komitmen itu kayak kata terlarang buat dia. Dia narik kamu pas lagi butuh temen atau butuh validasi, tapi langsung ngejauh pas hubungan mulai nuntut keseriusan atau tanggung jawab. Ketidakseriusan ini seringnya nggak dia omongin langsung, tapi dia tunjukin lewat sikap tarik ulurnya yang bikin kamu pusing. Kedua, mungkin dia punya masalah sama komitmen atau yang sering disebut commitment issues. Bisa jadi dia takut terikat, takut gagal lagi dalam hubungan, atau punya trauma masa lalu yang bikin dia nggak bisa atau nggak mau masuk ke hubungan yang lebih dalam dan serius. Orang dengan masalah komitmen ini biasanya nggak mau hubungan yang serius, selalu ragu-ragu, dan nggak ngerasa terikat secara emosional sama pasangannya. Jadi dia narik karena butuh kedekatan, tapi langsung ngejauh pas kedekatan itu mulai terasa terlalu nyata atau menuntut sesuatu yang lebih dari dia. Lagi-lagi, ini jarang diungkapin secara jujur, tapi diekspresikan lewat perilaku yang membingungkan itu. Ketiga, dan ini yang paling parah, mungkin kamu bukan satu-satunya. Dia lagi main 2 kaki, 3 kaki, atau bahkan lebih. Jadi dia datang dan pergi sesuka hati karena ada cadangan lain yang bisa dia samperin kapan aja. Kalau ada orang lain, perhatiannya pasti terbagi dan nggak mungkin konsisten ke kamu. Makanya muncul pola tarik ulur itu. Dia narik kamu pas lagi bosen sama yang lain, atau pas yang lain lagi nggak ada. Terus dia ngejauh pas udah dapat perhatian dari yang lain lagi. Ini udah masuk kategori selingkuh dan kamu nggak pantas jadi salah satu pilihan dia. Selain itu, ada juga orang yang sengaja main tarik ulur buat ngetes kamu. Sebesar apa sih sayang dia ke saya? Sejauh mana dia mau berjuang buat saya? Atau ini yang lebih parah, buat nunjukin siapa yang lebih berkuasa dalam hubungan, siapa yang pegang kendali. Dia pengen kamu terus ngejar, terus nunjukin kalau kamu butuh dia. Ini manipulatif banget. Hubungan itu bukan ajang uji nyali atau adu kuat. Perilaku menguji ini seringkali akarnya dari rasa insecurity atau ketidakamanan orang itu sendiri. Dia butuh validasi terus-menerus bahwa dia diinginkan atau berharga, dan cara paling gampang buat dapetin itu ya dengan bikin pasangannya berjuang dan ngejar-ngejar dia. Dasar dari semua ini seringkali adalah komunikasi yang buruk. Nggak ada kejujuran, nggak ada keterbukaan, dia nggak ngomong apa maunya, apa yang dia rasain sebenarnya. Kamu juga mungkin jadi takut buat nanya atau negur karena takut dia makin ngejauh atau marah. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas obrolan yang jujur dan terbuka, bukan tebak-tebakan perasaan yang bikin capek hati. Kegagalan komunikasi ini seringkali jadi lingkaran setan. Dia nggak jujur karena alasannya sendiri, entah itu takut, nggak serius, atau emang manipulatif. Di sisi lain, kamu sebagai korban juga jadi takut buat netapin batasan atau ngomongin apa yang kamu butuhin secara tegas karena kamu takut kehilangan momen-momen baik dia yang langka itu. Kamu jadi kayak jalan di atas pecahan kaca, serba hati-hati, serba takut salah. Sekarang kita ngomongin efek dominonya ke hidup kamu. Ini serius. Efek paling parah dan yang pertama kerasa dari pola push-pull ini adalah hancurnya harga diri kamu. Kamu jadi ngerasa nggak berharga, nggak cukup baik, nggak layak dicintai. Padahal dia yang main-main, dia yang nggak konsisten, kok kamu yang ngerasa salah dan nggak pantas, ini nggak adil banget. Penurunan harga diri ini makin parah karena kamu mulai percaya sama omongan atau sikap dia yang meremehkan pas lagi fase ngejauh. Kamu mulai menginternalisasi kritik atau sikap dingin dia, mikir mungkin emang kamu seburuk itu. Terus, kamu jadi selalu nyalahin dan ngeraguin diri sendiri. Setiap kali dia ngejauh atau sikapnya berubah, pikiran pertama kamu pasti, saya salah apa ya? Apa yang saya lakuin atau omongin bikin dia marah? Kamu jadi kayak detektif yang tugasnya nyari-nyari kesalahan diri sendiri yang sebenarnya nggak ada, atau kalaupun ada, itu bukan sepenuhnya salah kamu. Ini bahaya. Kamu jadi kehilangan kepercayaan sama insting dan penilaian kamu sendiri. Keraguan diri ini nggak cuman berhenti di hubungan kamu aja, tapi bisa nyebar ke aspek lain dalam hidup.
Kamu jadi kurang tegas ngambil keputusan di kerjaan, di pergaulan, karena udah terbiasa ngerasa serba salah dan nggak yakin sama diri sendiri. Akibatnya apa? Kamu jadi kehilangan arah dan fokus pada hal-hal penting dalam hidup kamu. Waktu, energi, pikiran kamu habis cuma buat mikirin dia, nganalisa sikap dia, nebak-nebak perasaannya, dan ngurusin drama hubungannya yang nggak ada ujungnya. Akhirnya, kerjaan jadi keganggu, kuliah jadi keteteran, hobi yang dulu kamu suka jadi terlantar, bahkan teman-teman deket kamu jadi kamu jauhin karena kamu terlalu sibuk sama roller coaster emosi ini. Hidup kamu jadi nggak produktif, stuck, cuma gara-gara satu orang yang nggak bisa ngehargain kamu dan perasaan kamu. Kehilangan fokus ini bukan cuma karena pikiran kamu yang kemana-mana, tapi juga karena kamu capek secara emosional. Ngadepin emosi yang naik turun kayak gitu tiap hari itu nguras energi fisik dan mental yang seharusnya bisa kamu pakai buat ngejar mimpi atau ngembangin diri. Tapi, saya mau kasih kamu sedikit harapan. Ada jalan keluar dari labirin ini. Saya mau cerita sedikit, anggap aja ini kisah seseorang, sebut saja Alex. Awalnya, Alex ini seneng banget. Pasangannya, sebut saja Via, itu awalnya terasa seperti jawaban atas doa. Perhatian banget memuji-muji Alex, bikin Alex ngerasa jadi orang paling spesial. Tapi nggak lama, Via mulai aneh. Kadang mesra banget, kadang dinginnya ngalahin es batu. Alex bingung, sakit hati. Tiap Via ngejauh, Alex nyalahin diri sendiri. Harga dirinya anjlok, aktivitas keganggu, senyumnya hilang. Alex jadi cemas terus, nungguin kapan Via bakal baik lagi. Suatu hari, pas lagi berkaca, Alex kaget. Alex nggak ngenalin lagi pantulan dirinya di cermin. Seseorang yang dulu selalu ceria, percaya diri, punya banyak mimpi, sekarang jadi kelihatan lesu, cemas, dan hidupnya cuma berputar buat nungguin kabar dari Via, nungguin kapan Via bakal narik Alex lagi. Momen itu kayak tamparan buat Alex. Alex sadar, Alex pantas dapat yang lebih baik dari sekadar jadi mainan emosi. Dengan berat hati, asli berat banget, tapi dengan tekad yang lebih kuat, Alex mutusin buat udahan sama Via. Alex bilang ke Via, Alex capek, Alex butuh kepastian, Alex butuh dihargai. Awalnya setelah putus, jangan ditanya. Sakitnya luar biasa, kangennya setengah mati, godaan buat ngehubungin Via lagi itu gede banget. Ada hari-hari di mana Alex hampir nyerah dan mau balik lagi. Tapi Alex tahan. Alex inget lagi gimana hancurnya Alex pas sama Via. Alex mulai paksa fokus ke dirinya sendiri. Alex hubungin lagi teman-temannya yang udah lama Alex tinggalin. Alex mulai lagi ngejar hobinya. Alex sibukin diri sama aktivitas lain. Pelan-pelan banget Alex nemuin lagi dirinya yang hilang. Alex mulai senyum lagi, percaya dirinya balik lagi. Alex jadi lebih kuat, lebih bijak karena pengalaman pahit itu. Dan akhirnya, setelah hatinya sembuh, Alex nemuin hubungan baru yang jauh lebih sehat. Hubungan yang stabil, jelas, saling menghargai, di mana Alex nggak perlu jadi yoyo emosi lagi. Alex sadar, cinta yang beneran itu nenangin, bukan bikin pusing. Prosesnya nggak gampang, nggak instan. Tapi Alex buktiin, keluar dari hubungan push-pull itu mungkin, dan hidup setelahnya bisa jauh lebih baik. Dengerin saya baik-baik, kamu itu berharga. Kamu bukan mainan yang bisa ditarik ulur seenaknya sama perasaan atau ketidakstabilan orang lain. Perasaan kamu itu valid, dan kamu nggak pantas dibikin bingung, cemas, dan sakit hati setiap hari. Kamu nggak pantas jadi korban ketidakpastian dan manipulasi emosi. Kamu pantas dapetin hubungan yang tenang, stabil, di mana kamu merasa aman, dihargai, dan dicintai secara konsisten. Bukan cinta yang hari ini ada besok hilang, yang hari ini manis besok pahit. Hubungan yang sehat itu isinya dukungan timbal balik, kepercayaan yang dibangun bersama, dan komunikasi yang jujur apa adanya. Bukan manipulasi, bukan tebak-tebakan perasaan, bukan drama yang nggak ada habisnya. Stabilitas dalam hubungan itu bukan berarti membosankan. Justru stabilitas itu fondasi buat kamu dan pacar kamu bisa tumbuh bareng, jadi versi diri kalian yang lebih baik. Ini beda banget sama keseruan semu yang kamu dapat dari gejolak emosi di hubungan push-pull yang sebenarnya cuma bikin capek dan ngerusak. Jadi, kalau kamu ngerasa hubungan kamu sekarang ini kayak naik roller coaster tiap hari, nggak ada salahnya buat berhenti sejenak dan mikir, apa saya beneran bahagia? Apa ini yang saya mau dari sebuah hubungan? Apa saya dihargai di sini? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak enggaknya, maka sekarang saatnya kamu ambil keputusan buat turun dari roller coaster itu. Sekarang juga, saya tahu ini nggak gampang, tapi ini langkah pertama buat kamu ngambil kembali kendali atas hidup dan kebahagiaan kamu sendiri. Ini tindakan proaktif.
bukan pasif nungguin dia berubah, karena kemungkinan besar dia nggak akan berubah kalau kamu terus-terusan nerima perlakuan dia. Hidup kamu itu terlalu berharga buat dihabisin buat drama yang nguras jiwa dan energi. Kamu punya mimpi, punya tujuan, punya potensi yang jauh lebih besar daripada cuma jadi figuran di drama emosi orang lain yang nggak jelas juntrungannya. Saya tahu ini nggak gampang, mungkin ada dari kalian yang lagi ngalamin ini sekarang atau mungkin pernah ngalamin di masa lalu. Coba cerita pengalaman kalian di kolom komentar. Apa yang kalian rasain, gimana kalian ngadepinnya, atau mungkin ada yang udah berhasil keluar, gimana caranya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi kekuatan, inspirasi, atau setidaknya bikin teman-teman kita yang lain ngerasa nggak sendirian ngadepin ini. Kalau video ini ngebantu kalian atau setidaknya bikin kalian mikir, jangan lupa kasih like-nya ya. Dan biar kita bisa terus belajar bareng, diskusi bareng soal lika-liku kehidupan dan hubungan kayak gini, jangan lupa subscribe channel Jejak Pemikiran. Di sini kita nggak cuma ngobrolin masalah, tapi juga berusaha cari solusi dan saling dukung bareng-bareng. Saya percaya setiap dari kita punya hak buat bahagia dan punya hubungan yang sehat, yang bikin kita jadi versi diri kita yang lebih baik, bukan malah sebaliknya. Terima kasih udah nonton sampai akhir, tetap kuat dan selalu ingat kamu itu berharga. Jangan biarin siapapun bikin kamu lupa akan hal itu.